Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Pak Abdillah Baraja. Saya panggil Mas saja ya. Boleh. Saya panggil Mas saja. Masih mas kok. Oke, judul kita kali ini adalah reunian. Reunian. Ya, lama banget Pak ini. Nah, ini dulu yang cerita. Cerita deh. Ya. Ya, lama banget. Terakhir itu ya 2009, 2010. Saya ke Bandung dulu itu. Terus awalnya kalau kita cerita awalnya sebelum itu ada Romzi ya. Oh ya, itu awal Bu, Pak. Itu awal pertama kali. Ini adalah mahasiswa yang nyaris putus asa. Kamu ceritanya dari situ. Dari nyaris putus asa sampai kamu bisa bangkit, bisa berdiri biar menginspirasi banyak orang. Jangan nangis. Memang dulu tuh kebanyakan main. Isinya main. Ya, jiwa muda. Isinya main. Jadi nggak ada kesempatan kecil, untuk bahagia, muda foya-foya. Karena dia orang kaya, nggak kekurangan. Jadi mainnya memang mainnya apa sih? Kayak apa Pak? Mainnya apa? Dulu main apa sih? Ini di warnet. Oh. Jadi cuma hobinya main di warnet. Tahun 2002 ya. Jadi waktu 2002. Itu memang belum marak internetnya yang di rumah, sehingga mau tidak mau kita harus ke warnet. Kalau waktu itu yang di warnet apa yang kerjakan? MIRC nomor 1. Ya berikutnya kan website itu masih sedikit. Jadi kita di MIRC gitu. Itulah yang akhirnya di MIRC itu saya bertemu dengan jodoh. Keren ya. Ini adalah satu contoh lagi orang setelah yang tadi itu, orang yang ketemu jodohnya di chattingan. Oh iya Pak. Dan dia rela untuk meluruh kemana? Ke Tegal itu. Yang cerita bapaknya sih. Terus gimana? Waktu itu pas saya unduh mantu kan saya datang. Iya pasti dong. Seperti itu. Kalau di warnet selain itu yang pertama, yang kedua apa waktu itu yang diakses? Ya kita bikin bot server. Jadi ya kayak utak-atik aja gitu. Ya karena kan ngelola, bukan cuma main. Jadi itu milik bersama. Jadi ya seolah-olah jadi kita ya main ya belajar, ya main ya belajar gitu. Cuman waktunya jadi nggak terbatas gini. Dan akhirnya nyaris frustasi waktu. Gimana sih? Frustasi itu gimana lebih tepatnya? Bukan frustasi Pak, itu bolos. Karena sudah keasikan. Jadi kalau jam-jam sore itu jam-jam peak ya. Jadi waktu-waktu istilahnya waktu full servernya itu semua orang saat itu chatting. Sehingga padahal itu jam-jam kuliah. Nah, sehingga bolos. Nah, setelah itu padahal semester 1. Semester 1 nilainya semuanya. Dan dia sempat menyerahkan KRS-nya. Saya nyerah, Pak. Udah. Dulu TU-nya dulu di bawah ya, Pak itu. Masih ingat waktu itu? Terus kemudian saya bilang apa? Dulu di Prodi kan Pak, Kaprodi. Saya waktu itu terus bilang apa sama kamu? Ini mau ada kesempatan kedua atau enggak? Seperti itu. Tapi saya yakin waktu itu, nggak apa-apa. Kamu nggak boleh nyerah. Kamu bangkit. Kemarin nggak masalah, apapun yang kamu lakukan nggak masalah. Tapi kamu harus berusaha gitu kan. Dan KRS-nya, itu bawa pulang. Kalau nggak salah banyak yang kayak gitu. Dina Mariana itu sempat kayak gitu juga, saya ingat persis, dia nyerahkan segepok KRS-nya. Tahu nama itu? Tahu.
di Bandung. Karena saya sampai ngelontok ya soal itu. Bahkan tesis saya juga masuknya ke algoritma. Jadi tentang apa waktu itu? Saya tentang tesisnya tentang penjadwalan mata kuliah, Pak. Penjadwalan mata kuliah. Sebenarnya sederhana, tapi karena dibahas dengan mendalam dengan metode algoritma genetik. Algoritma genetik. Itu ya dulu kan lagi tren itu, Pak. Gitu. Sekarang sudah biasa. Pembimbingnya siapa? Pembimbingnya Pak Eko. Pak Eko Nugroho. Pak Eko Nugroho. Sama satu lagi Pak Sujatmiko. Pak Sujatmiko. Iya. Pengujinya siapa? Pak Lukito. Pak Lukito. Iya. Pak Lukito Prof. Iya. Sama ada Pak Budi juga. Jadi kamu itu cucu, itu dosenku, ngajar aku cucu. Iya. Cucu ya. Oke. Dan lulus ya, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Terus gimana ceritanya bisa di Bandung itu gimana? Jadi setelah lulus, waktu itu masih asik ngajar. Waktu itu Pak Bambang ini bisa mendapatkan mahasiswa segitu banyaknya. Ini masih tren loh Pak sampai sekarang itu. Jadi perbincangan hebat itu masih sampai sekarang ini masif sekali mahasiswanya, dan saya kadang-kadang suka ketemu sama mahasiswa lama itu. Kadang-kadang suka nanyain Pak Bambang, kirim salam gitu. Amin, Assalamualaikum. Itu kemudian setelah saya dua kali kan per 6 bulan kalau nggak salah itu. Kemudian saya pengen mencoba teori-teori yang pernah saya dalami, saya setelah pernah alami, terutama waktu di S2 itu tentang analisis ya. Ya, sekarang waktu S2 sudah senang mulai analisis. Sekarang analisis itu jadi idola gitu ya. Iya. Baru kerasa. Dulu pada mahasiswa apa? Aduh, langsung aja deh. Masih ingat ya ketika kita ngajar basis data, mahasiswa yang ngantuk tetap dijejeli. Perancangan, analisis perancangan, karena itu dasarnya. Kalau itu nggak bisa, kesana memperot semua gitu loh. Iya, ngapa sih teori-teori gitu? Sistem informasi apa sih? Waterfall. Oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi cerita yang menginspirasi. Oke. Ya, tadi yang di Bandung gimana ceritanya? Ya itu terus, jadi asalnya saya tuh milih Bandung kok bukan Jakarta. Saya tuh jalan-jalan sama istri itu ke Bandung. Ada keluarga istri nikah ke Bandung. Nikah tahun berapa sih ya? Itu 2006. 2006 ya. Masa 2006? 2006 iya. Nah, terus anak saya lahir 2007. Oke. Itu belum di Bandung ya. Hamil duluan berarti. Masa istrimu melahirkan dulu baru hamil? Ya, hamil dulu baru melahirkan lah. Nikahnya 2006. Nah iya, hamil duluan baru melahirkan. Masa melahirkan baru hamil, gimana sih? ini direkam. Itu lagi nggak fokus, itu lagi. Oh nggak fokus. Iya. Jadi seperti itu. Terus jalan-jalannya sama istri. Ya sama istri. Anak juga ikut gitu. Terus kemudian kita tuh pengen mandiri seperti itu. Nah terus kita ke Bandung. Hidup dari bayang-bayang orang tua. Ya bukan seperti itu. Kepingin selama ini kan saya cuma di Solo aja Pak. Selama ini cuma di Solo, karena sampai asalnya saya milih Unsa itu kan juga saya dulunya di ekonomi. Saya di S1 UMS ekonomi sampai semester 2 itu bolos. Ya itu lagi gara-gara chattingnya gitu Pak. Si Raja chatting. Sebenarnya chattingnya itu cari jodoh atau gimana? Chatting itu kayak gimana ya, tangan itu kalau nggak kena keyboard itu kayak aduh ada yang kurang gitu. Ya, jadi, terus akhirnya kan di Bandung. Saya milih Bandung karena hawanya enak, cuacanya enak, dingin seperti itu. Dan saya punya pekerjaannya itu kan online, nggak masalah saya mau di Bandung atau mau saya mau di mana, nggak masalah. Nah saya mau fokus, saya mau cari tempat yang enak seperti itu. Nah, akhirnya saya nyari Bandung seperti itu. Yang dibuat apa waktu itu? Yang dibuat ini jadi
ada untuk analisis forex trading seperti itu. Jadi saya bikin software untuk auto trading ya seperti itu. Dan ini software analisisnya. Nah untuk analisis, untuk prediksinya, jadi machine learning seperti itu. Nah yang meminta ini dari Singapura. Nah dan sehingga saya kerjasama dengan pihak Singapura, di mana di Singapura itu saya maintain servernya. Itu. Dan di situ saya juga melanjutkan yaitu jasa freelance. Ada jasa freelance. Jadi freelance job itu terpisah itu. Atau terpisah, Pak. Terpisah. Jadi itu sendiri. Iya, itu sendiri. Saya 2 job di situ. Jadi yang sini job forex trading sendiri dan freelance ini untuk sistem web. Ya. Kebanyakan web karena untuk programnya kok saya tuh hanya mandek di Visual Basic gitu. Tapi dan ternyata di pasaran itu nggak ngetren gitu. Apalagi pasar luar negeri nggak tren, sehingga ya akhirnya masuknya ke web. Website aja. Nanti kita bahas habis ini, dibahas detail kenapa Visual Basic, kenapa yang lain itu. Nah, skenarionya saya itu. Iya, betul, Pak. Oke. Terus habis itu, tapi jasa freelance waktu itu sampai menghasilkan berapa? Jasa freelance ini sebelumnya belum. Tetapi di situ lebih ke sekedar hobi. Dan ada pendapatan ya hanya sekedar untuk asik-asik aja seperti itu. Di situ di jasa freelance ini ya terutama freelancer.com. Terus dulu ada Scriptlance ya, terus ada lagi namanya kalau sekarang itu namanya apa gitu, namanya yang kerja paruh waktu lah seperti gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi semua. Masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Jadi itu untuk meningkatkan rating aja, Pak, di situ. Jadi saya tuh di situ karena kan kerjanya seperti tender. Ya. Kalau kamu nggak punya rating, kamu nggak punya review, ya kamu nggak portofolio. dipilih. Ya, untuk portofolionya. Jadi, dia mempertemukan programmer dengan pengguna, ya kan? Ya. Jadi kalau orang itu mau bikin web, mau bikin program, mungkin tidak punya waktu, mungkin tidak punya kemampuan, tidak punya banyak hal. Nah, dia yang mempertemukan, jadi kayak broker sebenarnya. Tapi disitulah banyak orang yang mendapatkan banyak manfaat dari situ. Oke. Dan apa yang istimewa dari yang dibuat itu waktu itu? Istimewa apa? Sesuatu yang mungkin mencuat ya, karena mempertemukan banyak dari negara luar negeri juga kan? Dari luar negeri. Banyak mana aja waktu itu? Ada yang dari Belgia, ada yang dari Mesir, ada yang dari perusahaan dari Mesir. India itu. Juga ya. Kalau India tuh pekerja, Pak. Ya saya juga ngambil, tapi kebanyakan saya bukan India, dari Bangladesh. Dari Bangladesh itu banyak. Teranalisis nggak kenapa negara-negara itu yang kemudian rate-nya tinggi? Murah. Jadi biaya pekerjanya tuh murah. Oke. Kalau sama India gimana? Emang mahal ya? Enggak kan? India juga murah, tapi Bangladesh lebih murah lagi. Dan ini, Pak, kalau ya ini menurut analisisnya, kadang-kadang India itu kalau sudah jadi, sudah dilepas, tinggal, udah nggak mau urusan lagi. Bangladesh tuh juga ada seperti itu, tapi saya punya banyak kenalan yang dia tuh bisa mengerjakan sampai tuntas, itu. Sampai selesai proyeknya. Tapi juga kenanya di internet kayak gitu waktu itu ya? Iya, dari situ. Belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Waktu itu loh ya. Iya. Kalau sekarang kan gampang, ada video call. Oh iya, sekarang ada video call. Jasa freelance freelancer.com atau itu kan masih bisa, sekarang bisa di mobile sekarang, semua notifikasinya bisa cepat. Kalau dulu kan notifikasi itu kita harus buka lewat laptop, harus mengaktifkan dan sebagainya. Waktu itu kemudian kamu saya WA SMS ya, mau ngajar nggak nih, udah lulus? Dia bilang begini, Pak, nanti ada waktunya saya pasti kembali nemui Pak Bambang. Ingat kata-kata itu. Betul, kenapa waktu itu? Apa yang dilakukan? Sibuk ya? Ya, iya, Pak. Jadi saya tuh karena ada 2 yang auto trading itu, dan saya menjalankan server. Kemudian yang satu ini jasa freelancer ini, saya tuh mulai asik di situ.
Saya mulai asik. Kemudian saya mulai mencari pekerja. Saya kepengen ada yang ikut membantu saya. Tapi kalau di Bandung ini biayanya mahal. Jadi saya mau pulang ke Solo. Saya pulang ke Solo. Itu setelah saya ngomong atau sebelumnya? Itu sebelum, Pak. Sebelum. Oh. Berarti ketika saya ngomong itu memang sudah ada ini untuk Solo gitu ya? Iya. Pantes gitu loh. Balik Solo meneh. Pantesan gitu dia bisa ngomong kayak gitu. Oke, saya baru nanya juga sekarang, ini bukan skenario loh, ini benar-benar yang kita ceritakan ini benar-benar reality. Dan tidak terceritakan sebelumnya. Tidak. Iya, ini memang apa namanya? Ya. Kenapa? Kemudian untuk kembali mood lagi ngajar. Itu setelah saya tuh freelancer saya ini saya mempekerjakan, ternyata nggak efektif. Masih efektif kalau saya sendirian. Tapi kalau saya sendirian, ya dapatnya ya segitu-segitu. Tapi kalau saya pekerjakan orang, saya sampai ada websitenya juga sendiri khusus. Itu ya namanya butuh modal besar. Wow. Nah, itu namanya istilahnya kan bisa dibilang startup. Kita waktu itu belum model namanya startup ya. Belum ada. Dan ilmu marketing belum seperti berkembang. itu belum ada. Wah, saya harus bagaimana? Saya nggak ngerti. Saya taunya cuma program. Itu nggak ngerti bisnis marketing dan sebagainya. Itulah yang akhirnya di mata kuliah setelah kamu, saya memasang mata kuliah ada e-commerce, ada multimedia dan sebagainya, yang akhirnya orang bisa punya talent yang benar-benar akhirnya muncul gitu. Iya kan? Ya, karena nggak selamanya pemrograman saja. Ada ilmu di luar itu juga yang bisa harus ditingkatkan. Oke. Sekarang saya yang sharing. Jadi ketika saya apapun ini bukan untuk menggurui ya, tapi mudah-mudahan mungkin dia generasi saya, penerus saya ini mudah-mudahan bisa mengambil intisarinya. Jadi saya kalau waktu itu dari awal gitu kan 1-2 tahun itu memang pembenahan ke dalam, perkuat ke dalam internalnya, kita kuatkan. Baru tahun ketiga itu kalau saya memperkuat jurusan saya sama dengan yang lainnya, saya nggak dapat apa-apa, saya kalah pasti. Itu yang kamu tanyakan, katanya apa viral milenial sampai sekarang, saya nggak bisa dapat apa-apa, kalah saya. Sementara kan resource yang diberikan ke kita itu sangat terbatas kan, sangat terbatas, maaf ya, bukan apa-apa. Kenyataannya memang seperti itu. Maka saya harus memutar otak saya, bagaimana dengan resource yang terbatas saya bisa mendapatkan prinsip ekonomi. Makanya kurikulum saya rombak, saya memasukkan mata kuliah desain grafis. Masih ingat waktu itu mata kuliah itu saya padukan, karena still image, saya padukan ke mata kuliah multimedia, saya masukkan itu. Nah dari situ kemudian jadi kompetensi multimedia, sehingga mahasiswa itu bisa talentnya keluar dari semenjak dia bermusiknya, yang hobinya main gitar, yang hobinya ngedrum, yang hobinya keyboard, keluar ternyata di situ, nyanyi, keluar di situ, mereka rekaman dan akhirnya panen. Waktu itu kan model belum YouTube, belum ada model. Ya, belum ada. Ya, sampai sekarang di hard saya masih mau. Masih ada hard saya, masih ada semuanya. Kita simpan terdokumentasi dengan baik. Mulai kemudian kita masukkan ke YouTube juga. Kemudian kalau pemrograman, ente tahu sendiri kalau pemrograman mungkin kita memang jurusan yang lainnya juga pemrograman. Apa kelebihannya gitu? Kelebihannya ya mereka pemprogramnya kita kaitkan dengan multimedia, Visual Basic. Pasti kan ya yang kliennya Visual Basic pasti kan terbatas sekali. Kenapa? Karena pemrograman sudah berkembang waktu itu ke internet. Saya harus segera, maka namanya pemrograman 1, pemrograman 2, bukan pemrograman apa-apa. Waktu itu kita masukkan Visual Basic. Pertama Fox Pro ya, pernah di base juga. Di base Fox Pro, Clipper pernah waktu itu, DOS semuanya. Terus kemudian yang saya ingat itu Pak Bambang bikin sertifikasi Java CCNA. Nah, itu yang sangat
kompetensi sekali itu Pak. Sertifikat saya belum pernah dengar tentang sertifikat. Wah ya masih belum ada sertifikasi LSP dan sebagainya. Ini sudah menciptakan sertifikat untuk CCNA dan Java itu bagus sekali itu. Waktu itu saya keren banget ya seperti itu. Dan kita dapat support penuh dari VDC Malang waktu itu, yang supportnya VDC Malang juga dari waktu itu masih Depdiknas waktu itu. Depdiknas. Nah, sangat support Pak Gatot. Apa kabarnya? Semoga sehat. Mas MZ, Mas Tadi Zubair, semuanya banyak yang support kita. Kita banyak pelatihan, banyak teman-teman yang kita kita kirim untuk pelatihan baik di Malang maupun di ITB waktu itu, Java. Dan ini yang kemudian menjadi nilai lebihnya. Sekali lagi, kalau pemrograman jujur saja, maaf ini untuk kamu ya, jadi ya kelebihannya apa, atau gini dibalik, sekarang apa alasannya saya masuk ke Prodi TI Unsa gitu. Kalau tidak ada, atau misalnya sampai dengan yang lain, maaf, pasti milih yang lain. Pasti milih yang lain. Dah. Kenapa? Ya cari jawabannya sendiri. Makanya ada sertifikat. Kemudian kita sisipi dengan multimedia. Kita sisipi juga dengan jaringan. Sehingga sertifikasi itu sangat pengangkat sekali. Sementara kemudian banyak SMA, SMK yang kemudian tahu, dia kemudian minta sertifikat juga. Makanya saya tidak pernah minta biaya promosi 1 rupiah pun, nggak pernah. Tapi justru kita dapat dapat benefit dari promosi yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kolega-kolega kita yang kepala sekolah itu sebenarnya gini. Jadi saya kadang caranya lobby ya makan siang. Kita punya apa? Dulu waktu itu kan saya udah buat buku nih. Saya datang, Pak, saya mau ngasih buku gitu loh. Oh ya, bukunya bagus. Gimana ya? Cerita, begitu cerita. Oh dari ini di mana toh? Oh ini di Unsa. Enggak apa-apa kita sebut. Di Unsa. Loh, Unsa ada apa prodinya? Informatika. Wow, keren ya. Nah, menimbulkan kata mereka keren itu kan dengan cara seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan hard selling, datang masuk dong ke Unsa. Emang lu siapa? Enggak akan bisa. Sehingga yang kita lakukan semuanya soft selling. Kemudian teman-teman dari SMK, SMA, SMP, maaf bukan tanpa ada maksud apapun, tapi priority kedua memang SD juga kita buatkan web gratis, servernya kita sediakan free. Kalau mau domainnya mereka bayar, domainnya saja. Sebenarnya domain juga kita bisa beri gratis kan, cuman masalahnya kan biar mereka ini aku bayar loh gitu loh, ada rasa ini punya aku gitu loh. Cuman itu dan kita jebak dalam artian positif, tahun depan mereka pasti menghubungi kita karena webnya 1 tahun. Sehingga mereka menghubungi kita lagi. Ketika menghubungi kita lagi, kita sudah ada perubahan. Nih, kita ada perubahan nih. Saya tidak pernah ngomong sama mereka masuklah ke Unsa, enggak pernah sama sekali. Tapi justru mereka yang bertanya bagaimana caranya masuknya ke Unsa begitu. Ini yang kita lakukan. Kemudian saya juga membuat server waktu itu. Yang server itu kita bagi kepada siapapun. Waktu itu bermodel internet yang kencang ya. Akhirnya kita pasang Omni. Yang sekolah-sekolah itu yang mau bergabung silahkan ambil materi pembelajaran dari kita. Kalau mau naruh di tempat kita monggo gitu. Sehingga waktu itu banyak antena mengarah ke kita. Nih. Nah, kemudian beberapa wisuda juga kita support. Wisuda kita support dengan kita berikan syuting gratis. Kita berikan dokumentasinya. Bahkan kalau nggak salah saya juga tidak pernah mencantumkan di sponsori, di syuting, di apa oleh Unsa, nggak pernah sama sekali. Tapi kan akhirnya mereka bertanya, ini siapa? Ya pastilah kita jawab, Informatika Unsa. Makanya waktu itu sangat dominan sekali. Bambang itu ya TI Unsa itu ya Bambang gitu loh. Jadi dari situ sehingga orang-orang yang saya uji yang multimedia waktu itu yang tanda tangan kan masih saya berapa ratus setiap tahun dari semenjak Salatiga sampai Ponorogo berapa, dan akhirnya apa, mereka pada masuk ke Unsa. Jadi serius saya tidak pernah minta uang promo sepeser
sepeser pun, tapi saya dibayar dari promo saya gitu loh, dan yang mengakibatkan masuk ke tempat kita. Dari situ kemudian kita mulai berkembang. Wah, kalau seperti ini berarti kita bisa, lulusan kita bekerja di industri broadcast. Kita gandeng lah waktu itu Karisma FM, Pak Rama. Karena waktu itu tahun 98 saya udah siaran di sana. Ini ada bagusnya untuk apa? Untuk memberikan sertifikat mereka yang kuliahnya audio editing, disertifikat sama sana. Karena begitu lulus mereka punya sertifikat audio editing dan hasilnya bisa disiarkan di radio. Kemudian saya juga akhirnya kerjasama dengan RBTV Jogja, Kompas Jogja, TLTV, sehingga banyak yang masuk ke tempat kita. Jadi hampir mungkin berapa persen, banyak lah yang dari lulusan kita atau mereka kuliah di tempat kita. Multimedianya itu yang mungkin memang jadi sasaran. Dari situ kemudian saya tahun ketiga jadi 2002 atau 2003 itu enggak pernah saya yang namanya turun promosi, enggak pernah sama sekali. Saya hanya sekali aja. 2003 zaman saya. Iya. Saya enggak pernah keluar ke SMA, SMK promo, enggak pernah sama sekali. Mereka justru yang mencari saya. Waktu itu banyak kepala sekolah kalau salah, Pak saya mau titip anak saya kesampaian, tapi enggak boleh keluar juga. Banyak yang gitu. Sekolah terfavorit kita sebut nggak apa-apa ya kayaknya sih, Asalam kayak gitu juga, Asalam dan beberapa yang lainnya banyak yang kayak gitu. Bahkan dari Al Azhar ada juga Mas siapa ya, Mas Prihatin atau Mas Yatim Mas Yatim katakan Mas Yatim. Akhirnya lulusan itu kita juga semuanya, dan mereka akhirnya ilmunya kepake semua. Banyak dari kita itu yang TKJ itu banyak jadi admin jaringan. Kemudian yang multimedia banyak yang kerja di TATV kita sebut, nggak apa-apa. Banyak yang dimanapun di industri broadcast. Ada yang mereka akhirnya sekarang ada yang jadi YouTuber. Nah dari situ penghasilan mereka sampai ada yang banyak lah, 20 juta 30 juta. Ada yang kemudian jadi komposer, ada yang jadi pemusik, ada yang pengalaman keren itu dia sebelum masuk Unsa itu sangat tidak pede sekali, tapi kemudian itu pedenya bisa keluar karena dia kemudian bisa nyanyi dan bisa acting di video klipnya. Nah ini beberapa contoh. Jadi kurikulum kita itu memang kita sesuai, dan saya kerjasama dengan beberapa industri broadcast itu gunanya untuk memberikan sertifikat. Kalau tadi misalnya Karisma FM, kemudian yang lain industri PH memberikan sertifikat yang multimedia. Satu lagi, ketika akreditasi waktu itu tahun berapa saya lupa. Wah, akreditasi itu ada unsurnya asosiasi profesi. Apa iya, ini? Pak, itu setelah saya lulus itu setahun kalau tidak salah 2006 apa 2005. Asosiasi profesi apa ini? Saya cari-cari gitu. Ternyata nilainya itu akan menjadi lebih tinggi lagi kalau punya asosiasi profesi keanggotaan. Tak pelajari, saya buat akta itu notarisnya. awal-awal ya dulu ya. Awal-awal pertama ada asosiasi. Belum ada yang lain. Saya buat asosiasi profesi. Kita sebut Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia atau APMI. Hari ini ada yang telepon Prof Eko dari Bengkulu untuk menjadi member asosiasi profesinya hari ini Universitas Negeri di sana. Kemudian kemarin dari Universitas Negeri Manado hari apa ya, minggu kemarin mau juga membuat kepengurusan di sana. Nah ternyata saya juga baru tahu, ternyata bukan hanya kepake di akreditasi saja, ternyata mau naik pangkat kepake, mau serdos kepake, dan yang lainnya. Jadi ternyata berguna sekali. Akhirnya dari situ banyak teman-teman Solo itu banyak yang kemudian minta kita sebut. Waktu itu masih STIMIK Duta Bangsa. Akhirnya minta, oke, enggak masalah. Yang lainnya banyak, STIMIK KUB, kemudian banyaklah akhirnya, dan itu ternyata bermanfaat. Mereka kemudian berkembang lagi, kemudian seluruh Indonesia, sampai sekarang sudah seluruh Indonesia. Oke. Nah, akhirnya kita berpikir lagi di unsur itu waktu itu loh, sebelum ini jurnal. Akhirnya kita membuat jurnal. Nah, jurnalnya waktu itu sampai sekarang masih baik, berkembang dengan baik,
Dan nilai tertinggi kalau dikelola oleh asosiasi profesi. Maka jurnal ini dikelola oleh asosiasi profesi. Nilainya bagus dan sama, ini jurnal ini sudah nasional sampai dari manapun masuk. Nah, akhirnya kita berkembang terus, melebarkan sayap sampai mana-mana, dan semuanya konsepnya adalah silaturahim seperti yang kamu katakan tadi. Jadi hari ini ketemu itu tidak ada rencana. Tidak ada rencana. Tidak terskenario. Tidak terskenario. Saya pas lagi sibuk, Pak Bambang juga sibuk. Saya masih rekaman tadi. Rekaman juga. Sama Cadikin. Dalahnya kok ya. Saya bisa. Oh ya. Ya wis lah. Yuk sekalian. Tadi sudah ada permintaan, ada mahasiswa S2 yang sedang tesis. Gimana kalau kita ngobrol tentang jurnal yang bereputasi? Oke, enggak masalah. Silahkan aja. Saya punya jurnal internasional sudah 13. Saya pernah menjadi ranking 20 nasional dosen. Tahun berikutnya saya turun menjadi ranking 40, tetapi ternyata respondennya juga bertambah 10 kali lipat. 10 kali lipat. Responden itu citasi ya, Pak? Anunya yang di ranking. Yang di ranking. Jadi saya ranking 20 itu dari kalau nggak salah itu sekitar 500-an peserta. Nah, setelah ranking 40 itu kemudian yang di ranking juga tambah lagi. Dan nama saya mungkin sampai saat ini di situ masih Universitas Surakarta. Nggak masalah, biarin aja. Dan pokoknya trademark itu nggak hilang. Nggak apa-apa. Itu bagian dari sejarah kok. Kita tidak harus menutup mata kemudian enggak, itu enggak apa-apa, terbuka aja. Dan mudah-mudahan itu bisa menginspirasi gitu loh, karena ini mungkin tinggalan yang baik gitu loh. Terus waktu itu saya dimaki-maki sama profesor komputer pertama di Indonesia, profesor termuda komputer pertama. Loh, kenapa? Loh, profesor yang lainnya nggak ada. Loh, saya juga nggak tahu tipsnya. Nanti sebenarnya tadi ada yang mahasiswa S2 mau ngobrol tadi. Tipsnya adalah ketika punya sesuatu harus dibagi. Cuma itu aja masalahnya. Jangan pernah sungkan, cuma itu. Jadi saya dapat rumus banyak hal dari terzalimi. Jadi kalau terzalimi, sekali lagi tadi bisa ngomong ya, jangan pernah membalas dengan kejahatan serupa, tapi balas dengan syukur, alhamdulillah, karena Allah sedang memberikan jalan lebih baik dengan cara seperti itu. Karena Allah tidak mungkin, Abdillah, harus gini, nggak mungkin lah, tapi dengan cara lewat orang lain. Syarat terkabulnya doa juga begitu, harus lewat tangan orang lain. Bisa jadi hari ini juga mungkin akan terkabul sebuah doa karena lewat tangan orang lain, mungkin entah siapa, entah doa saya, entah doa ini apa sih, ngomong apa sih? Oke, ayo sekarang cerita bagaimana awal ngelola prodi. Ya, kebanyakan isinya sudah budayanya dari Pak Bambang itu yang masih tetap diteruskan. Ya. Ada kesulitan apa di awal? Jadi waktu awal setelah saya masuk lagi mulai ngajar itu 2016, Pak. Oke. Saya 2016. Saat itu sudah mulai, tapi saya fokusnya ngajar sama kerja. Urusan pekerjaan ini masih jalan terus. Masih bolak-balik ya. Iya. Ngajar masih asik ya, 1 mata kuliah, 2 mata kuliah. Terus lama-lama ditambahin jadi lebih full sehingga hampir setiap hari. Bukan tiap hari, seminggu tuh jadi 5 kali. Ada kelas sore-nya juga. Ini pekerjaan mulai banyak. ini banyak. Aduh, ngaturnya itu yang manajemen waktu ini yang sedikit repot situ. Nah, tiba-tiba masa akreditasi, masuk masa akreditasi. Waktu itu yang kamu WA sama saya ya. Iya. Terus jadi dia sore-sore jam berapa ya? Jam 4, Pak, itu. Jam 4-an ya. Itu mau upload. Itu mulai upload borang itu, terus saya langsung minta restunya Pak Bambang. Apain ya anak ini? Kenapa nggak langsung upload aja? Ya, saya pamit dulu sama mbaknya TI. Subhanallah, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kekuatan, baik dalam segala hal. Saya juga kaget waktu itu dia minta doa
katanya mau ngupload borang akreditasi, dan kalau belum saya doakan belum akan ngupload ini apa. Kenapa sih? Ya waktu itu kita juga banyak problem. Jadi banyak hal ketinggalan itu masih banyak. Padahal deadline-nya sudah hari itu. Deadline-nya hari itu. Ya masih bisa sih, tapi susah gitu seperti itu. Dan apa namanya, kita kalau nggak ada restu dari gurunya dari empunya gitu yang ada di situ, itu kayak nggak afdol gitu rasanya. Dan jangan kayak gitu, biasa aja. Ya alhamdulillah Pak, alhamdulillah justru setelah saya didoakan itu mah berjalan lancar Pak, tidak ada revisi. Emang ada kekhawatiran apa sebelumnya? Ya kalau kita upload sebetulnya kalau ada masalah sih paling revisi, nggak ada masalah gitu. Ini masalahnya kalau kita sampai ada ya namanya kekhawatiran dalam akreditasi kan ada tetap. Asesornya siapa? Belum. Nggak, akhirnya siapa? Belum Pak. Ini kita ini masih menunggu. Loh, bukannya online? Online, tapi kita masih menunggu. Dan besok Senin saya mau ikut membantu di teknik sipil Buluki. Ya, itu kita ikut membantu di situ. Buluki semoga sehat. Ya ikut membantu bagian teknisi. Yang membantu di situ saya dan Pak Taufik di situ. Oke, semoga lancar, semoga sukses. Oke. Kalau informatika ini prosesnya masih menunggu Pak. Kita masih menunggu. Oke. Nanti dalam perjalanan kalau menemukan masalah silahkan untuk sharing, berbagi apa masalahnya. Kalau sepanjang bisa saya bantu insya Allah. Oke. Apalagi yang mau diceritakan? Pas azan. Masih ada lagi? Ya cukup, alhamdulillah. Okay. Saya lega sekali bisa sharing sama Bang di sini. Sekali lagi cerita kita mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang dan bermanfaat. Oke, semoga bermanfaat saudara-saudaraku semuanya. Anda yang menyaksikan, ambil intisari kita dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi dan membuat Anda menjadi jauh lebih baik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.